أيها المسلمون أيها المسلمون. Kemudian Nabi SAW menegaskan perkara syubhat inilah ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang nggak ngerti. Nggak ngerti apa? Satu, dia nggak ngerti dari sekian syubhat ini mana yang kira-kira masih bisa ditoleransi dan mana yang sebenarnya itu sesuatu yang haram tapi samar. Dia nggak ngerti. Sehingga kelihatannya nampaknya halal tapi dia tetap mengambilnya karena dia nggak kelihatan sisi haramnya. Dia nggak melihat sisi haramnya. Makna yang kedua, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang nggak ngerti, artinya dia nggak ngerti efek sampingnya. Sehingga kalau dia mengambil yang syubhat, kira-kira nanti efek sampingnya seperti apa. Kemudian Nabi SAW memberikan jalan aman. Urusan dunia itu, kalaupun kita tidak mengambil, sepeser pun tidak mengurangi jatah rizki. Sehingga ketika ada seorang hamba yang dia tidak mengambil urusan dunia, dia tinggalkan urusan dunia, itu tidak mengurangi jatah rizkinya. Andai pun Anda tidak bermain di dunia kripto, tidak bermain di dunia misalnya yang berbau riba, tidak bermain di dunia yang berbau gharar, permainan forex, dan seterusnya, sepeser pun itu tidak mengurangi jatah rizki kita. Orang yang bermain juga tidak menambah jatah rizkinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan jatah rizki hamba. Sehingga kita diajarkan, pastikan ketika mengambil rizki itu, mengambil harta, pastikan harta itu halal dan tidak ada sisi syubhat. Sehingga kita diajarkan bermainlah di posisi yang aman. Karena ini tidak menambah jatah rizkimu. Kalau kamu bermain di posisi yang aman, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang selamat. Karena itu dilanjutkan hadis Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqa syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdi." Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka berarti dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Akan terjaga agamanya selalu istiqomah, akan terjaga kehormatannya di hadapan masyarakat, sehingga dia tidak dicurigai. Orang tidak suudzon ketika melihat kita. Ya. Tadi sempat ada yang mengatakan, oh beda akhlak, Masya Allah ya. Maksudnya gimana? Saya sempat kepikiran, kadang ada orang yang kita ngelihat statusnya saja, kita itu sudah curiga. Coba kalau ada manusia yang dia disuudzoni sama teman-temannya. Paling itu penghasilannya kotor. Paling juga pendapatannya banyak yang kotor. Paling pendapatannya banyak yang haram dan seterusnya. Ada orang yang kayak gitu. Kita menjadi seperti itu nyaman gak? Tentu kita tidak nyaman. Orang jadi curiga sama kita. Masyarakat jadi suudzon dengan kita. Ya meskipun dia tidak ungkapkan di depan kita ya. Cuman penilaian masyarakat miring. Disebabkan karena orang ini dianggap hal yang biasa dia itu mencari sesuatu yang haram. Dengan melihat latar belakang dia, dengan melihat bagaimana kepribadiannya, dengan melihat bagaimana tingkah lakunya sehari-hari. Sehingga orang lihat saja, dia sudah punya pandangan negatif. Paling juga ini hartanya banyak yang syubhat, banyak yang bermasalah. Padahal mereka memang nggak punya bukti. Dan mereka nggak ngomong itu di depan pemiliknya. Cuman penilaian masyarakat, bisa jadi itu bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu ketika ada jenazah yang diantarkan ke kuburan. Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat. Begitu jenazah ini lewat, para sahabat itu langsung komentar dengan komentar baik. Masya Allah, ini orang baik, ini orang soleh, ini orang yang rajin ibadah, ini orang yang baik hati sama sesama, sama tetangga dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wajabat. Lalu tidak berselang beberapa waktu, ada jenazah kedua lewat. Para sahabat kemudian komentar, dengan komentar miring. Ini dulu hidupnya suka A, suka B, kalau utang seringnya nggak mau bayar, suka ganggu tetangga, pengennya menang sendiri, dan seterusnya.
Sehingga semua orang tahu karakter orang ini nggak baik. Nabi SAW mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Maka Rasulullah SAW memberikan komentar yang sama, wajabat, wajabat. Sahabat jadi merasa heran. Ya Rasulullah, jenazah pertama Anda nyatakan wajabat. Jenazah yang kedua Anda nyatakan wajabat. Apa bedanya? Kemudian Nabi SAW menjelaskan. Jenazah yang pertama ketika lewat kalian memujinya. Kalian menyebut dia adalah orang yang baik dan seterusnya. Fawajabat lahul jannah. Maka dia wajib masuk surga. Dia wajib masuk surga. Jenazah yang kedua ketika lewat kalian berkomentar miring tentangnya. Kalian sebut A, B, C, banyak komentar-komentar miring. Fawajabat lahun nar. Maka wajib baginya untuk masuk neraka. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Mukmin yang menjadi tetangga sekitar kita, teman-teman kerja kita, komunitas kita, masyarakat yang ada di sekitar kita, mereka menyaksikan bagaimana akhlak kita sehari-hari. Mereka tahu seperti apa karakter kita, mereka tahu seperti apa tingkah laku kita. Bisa jadi dia punya posisi, kemana-mana dia dikawal, tapi orang berpikiran miring. Orang ini sifatnya penipu. Oh, orang ini dia suka bohong. Orang ini dia suka mengambil hak orang lain. Dan seterusnya. Makanya tidak bisa dibohongi kondisi penilaian yang ada di masyarakat. Sehingga oleh Nabi SAW komentar masyarakat itu bisa menjadi indikator akhlak kita yang sebenarnya. Ini berkaitan dengan masalah muamalah jamaah. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan, kalau Anda ingin jadi orang yang selamat agamanya, selamat kehormatannya, maka jauhi syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Baik. Kemudian dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa perkara syubhat itu seharusnya dihindari, bukan dicarikan alasan. Karena banyak di antara kita ketika menjumpai sesuatu yang syubhat itu dicari-cari tahu, barangkali ada fatwa yang boleh, barangkali ada keterangan ulama yang membolehkan dan seterusnya. Padahal kalau kita bicara main aman, perkara syubhat itu ditinggalkan. Toh kalaupun Anda meninggalkannya, sepeser pun itu tidak mengurangi jatah rizki kita. Sebaliknya ketika kita mengambilnya, itu juga tidak menambah umur kita, juga tidak menambah jatah rizki kita. Sehingga kalau kita bicara main aman, sebaiknya kita tinggalkan. Dan prinsip itu juga diajarkan Nabi SAW dalam hadis yang lain. Dari sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan bagimu. Ada sebagian ulama yang mengatakan prinsip warok itu gampang. Apa itu warok? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Prinsip warok mudah. Yang ragu kamu tinggalkan. Dalam urusan dunia yang meragukan kau tinggalkan. Beralihlah kepada yang tidak meragukan. Maka kau akan menjadi orang yang paling warok di sekitar keluargamu, di sekitar lingkungan kamu. Karena dia selalu memilih apa yang yakin, dia selalu di posisi saya main aman. Ya, saya main aman. Tayyib. Sekarang kita akan bicara tentang seperti apa cryptocurrency. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kunci ketika kita belajar fikih muamalah adalah kita memahami tasawurnya. Kita memahami tasawur. Para ulama mengatakan dalam membahas masalah kontemporer, ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tahapan tasawur. Apa itu tahapan tasawur? Tasawur artinya memahami kasus. Memahami kasus,
sesuai kondisi real. Sehingga di sini kita butuh data. Bisa jadi pelaku lebih ngerti di posisi ini ya. Para praktisi yang pernah bermain di sana, para ahli yang pernah berkecimpung dalam dunia itu lebih ngerti. Makanya mereka bisa menyampaikan data. Kripto itu ada apa sih di sana? Bagi pemain kripto dia paham. Kalau bukan pemain kripto mungkin dia nggak ngerti. Apa sih kripto itu? Saya kok kurang begitu paham. Karena dia bukan pemain. Baik. Lah terus seorang ustadz ketika mau membahas kripto modalnya apa? Berarti dia harus mendapatkan keterangan dari para pemain kripto atau orang yang paham tentang kripto, seperti apakah kripto itu. Sudah? Ini yang disebut dengan tahapan tasawur. Ada satu kaidah yang mengatakan al-hukmu far'un min tasawuri. Hukum yang difatwakan oleh seseorang itu adalah turunan dari bagaimana cara orang itu memahami kasus. Sehingga kalau ada orang yang salah dalam memahami kasus, pasti nanti akan menghasilkan fatwa atau kesimpulan hukum yang keliru, tidak sesuai dengan realita di lapangan. Makanya kadang ada orang yang bertanya tentang satu masalah muamalah, kalau dia nggak jujur, ya, dia nggak terbuka, itu bisa jadi Ustadz akan menyampaikan sebuah fatwa yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Ya. Karena itu bagi para jamaah ketika Anda bertanya sesuatu, sampaikan secara jujur. Data apa yang ada di sana? Jangan sembunyikan sebagian. Ada orang yang pernah tanya ke saya dan ini sering saya jadikan sebagai contoh. Praktek pertanyaan tapi nggak jujur. Namun walhamdulillah Allah memberikan bimbingan, kayaknya ada indikasi itu tidak baik ya. Ini kawan yang sudah lama sebenarnya. Beliau cukup dekat dengan saya dan saya pernah main ke rumahnya di Jakarta. Saya ada di Jogja, pernah sampai ke rumahnya di Jakarta karena kita sudah sangat akrab. Beliau pernah bertanya begini, kalau saya bagi hasil dengan orang dalam itu idealnya berapa persen? Boleh nggak misalnya 60-40? Ya. Dia bertanya seperti itu. Jadi kalimatnya bagi hasil dengan orang dalam idealnya berapa persen? Boleh nggak 60-40? Kalau dalam kaidah fikih muamalah berkaitan dengan masalah musyarakah atau mudharabah, nominal bagi hasil mau 40, 60, 50 itu sesuai kesepakatan, bebas. Cuman di sini saya curiga, kok dia nyebut orang dalam? Ada apa dengan orang dalam? Akhirnya saya langsung tembak. Ya, Anda mau tender di instansi mana? Ngaku dia. Dia ngaku, oh di instansi A. Dan itu instansi pemerintah. Baik, kalau begitu ini termasuk sogok, gratifikasi. Dan Nabi SAW menyebut hadayal ummal gulul. Hadiah yang diberikan kepada pejabat atau kepada karyawan, aparat, ya, statusnya adalah harta gulul. Ada perusahaan obat misalnya, dia menawarkan obat di rumah sakit A, lalu kemudian perusahaan ini memberikan penawaran kepada pihak direksi atau manajemen. Akan ada beberapa dokter yang dikasih beasiswa untuk ikut seminar free ya, sebagai bentuk hadiah dari perusahaan obat ini. Sehingga dia disediakan akomodasinya, biaya pendaftaran gratis ditanggung oleh perusahaan obat ini. Itu apa hukumnya, Pak? Hadayal ummal gulul, hadiah yang diterima oleh karyawan statusnya harta khianat. Dan Nabi SAW mengatakan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang gulul, maka dia akan membawa harta gulul itu kelak di hari kiamat. Akhirnya saya sampaikan, seperti ini tidak boleh, ini haram. Jadi kadang ada orang yang bertanya tapi dia nggak jujur, sampai bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Baik, ini tahapan yang pertama, tahapan tasawur. Tahapan yang kedua adalah tahapan
takyif fikih. Jadi setelah orang paham tentang tasawurnya, kondisi kasus tersebut sesuai dengan data yang ada, maka dia akan melakukan pendekatan fikih. Dia akan melakukan pendekatan fikih dalam memahami kasus. Baik. Dari pendekatan inilah nanti bisa dihasilkan kira-kira status akadnya apa. Di sini bisa dihasilkan status akad. Kemudian persyaratan yang berlaku. Kalau itu disebut sebagai akad utang, maka persyaratan yang berlaku dalam akad utang apa saja. Kalau itu disebut sebagai akad tukar-menukar uang atau sarf, persyaratannya apa, dan seterusnya. Kalau ini disebut sebagai akad wadiah, persyaratannya apa. Nah, itu kurang lebih cakupan takyif fikih. Sehingga takyif fikih adalah pendekatan fiqhiyah untuk memahami kasus sesuai dengan hasil data, sesuai tasawur ya yang dia dapatkan. Sudah? Kemudian dari hasil takyif fikih maka terbentuklah takrir hukum. Apa ini? Kesimpulan hukum. Takrir hukum adalah kesimpulan hukum terhadap kasus. Sehingga dari situ nanti baru bisa dinyatakan ini boleh secara mutlak atau ini boleh bersyarat, ini dilarang kecuali jika, ini hukumnya makruh karena ada apa, dan seterusnya. Itu namanya takrir hukum. Baik, ini 3 proses utama, 3 tahapan utama yang harus dilakukan ketika seseorang hendak memahami masalah kontemporer. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat seperti apa sih cryptocurrency. Ya. Kripto ya. Currency. Cryptocurrency itu sangat banyak macamnya ya. Ada sangat banyak macamnya dan sekarang kita akan lihat bagaimana tasawurnya. Saya ada sebuah buku yang berjudul Halal Haram Bisnis Online. Coba diambilkan bukunya. Di sini ada nggak? Ya. Ada satu buku yang berjudul Halal Haram Bisnis Online. Dalam buku itu saya menyebutkan salah satu di antara pembahasan kami adalah mata uang digital. Termasuk yang kami bahas adalah kripto. Nah, kalau dalam keterangan yang disampaikan oleh para ulama, kripto ini masuk dalam kategori uang digital yang tidak mughattah. Ada istilah uang digital yang ghairu mughattah, yang tidak mughattah. Uang digital tidak mughattah itu apa sih, Pak? Uang digital yang tidak punya backup fiat money. Uang digital yang tidak memiliki backup fiat money. Nah, buku Halal Haram Bisnis Online seperti ini ya. Barangkali ada sebagian jamaah yang sudah pernah memilikinya. Karena kemarin Dr. Rian sempat nyetok ya. Beberapa eksemplar sudah saya kirim ke Jakarta. Di buku ini kita membahas salah satunya adalah kajian seputar mata uang digital. Jadi uang digital yang beredar di masyarakat kita itu ada 2. Ada uang digital yang dia memiliki backup fiat money. Contohnya apa, Pak? Contohnya e-money. Ciri khas dari uang digital ini adalah kita baru punya saldo di e-wallet yang kita miliki jika kita top up. Ya, kalau kita top up baru kita punya saldo. Kalau kita nggak pernah top up, ya selamanya kita tidak akan memiliki saldo, kecuali kalau kita dikasih. Misalnya pihak penyedia kemudian bagi-bagi rezeki ya, bagi-bagi harta kepada para pengguna. Ya. Tapi intinya dia kan punya backup fiat money.
Yang kedua, ada uang digital yang tidak memiliki backup fiat money. Tidak ada backup fiat money. Sehingga nilai itu tidak mewakili uang berapapun. Karena tidak ada backup fiat money. Sedangkan uang digital yang punya backup fiat money ini biasanya satuannya sama. Satuan uang kartal. Misalnya rupiah ya. Saldo GoPay kamu berapa? Sekian rupiah. Berarti di situ ada apa? Ada backup fiat money. Sehingga di situ ada satuan yang sama dengan uang kartal. Nah, baik. Coba saya tulis. Saya rapikan dulu ya. Nah, di sini disebut oleh para ulama dengan uang digital yang punya backup money disebut dengan uang mughattah. Disebut dengan uang mughattah. Istilah mughattah ini pertama kali saya jumpai di buku yang ditulis oleh Dr. Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullah ta'ala. Buku beliau berjudul Fikih Mu'amalah Maliyah Mu'asirah, Fikih Mu'amalah Kontemporer. Yang kedua adalah uang digital yang dia tidak memiliki backup fiat money. Di sini bukan top up, sehingga orang untuk memilikinya tidak harus top up. Dan satuannya beda. Ya. Tidak ada satuan mata uang seperti itu. Negara mana sih yang mata uangnya bernama Bitcoin? Tidak ada. Negara mana yang mata uangnya bernama Ethereum? Tidak ada. Sehingga dia nama itu tergantung dari penciptanya. Ada yang dikasih nama Bitcoin, ada yang dikasih nama Ethereum, ada yang dikasih nama Bitconnect dan seterusnya. Dan uang jenis yang kedua ini orang tidak bisa top up ya, tapi bisanya beli. Jadi di sini bentuknya beli uang digital, bukan top up. Kalau yang mughattah ini rata-rata top up. Top up dapat sekian dolar, dapat saldo sekian di uang digital tersebut. Baik. Nah, uang digital jenis yang kedua ini disebut dengan uang digital ghair mughattah. Disebut dengan uang digital ghair mughattah, yang tidak punya backup fiat money. Kita fokus di bagian yang kedua ini jamaah ya. Uang digital yang ghair mughattah, di mana dia tidak memiliki backup fiat money. Kalau yang ini tidak kita bahas, yang e-money ini, karena kalau mau bahas e-money berarti butuh waktu yang lebih panjang ya. Kita akan fokus untuk uang digital ghair mughattah. Uang digital ghair mughattah ya, dia memiliki karakter satu. Ya, karakter yang ghair mughattah. Yang pertama dia diciptakan atau dibuat gitu aja, saya gunakan istilah dibuat. Dia dibuat oleh selain pemerintah. Tidak ada negara, tidak ada federal yang meresmikan uang ini. Dia dibuat oleh selain pemerintah. Baik. Sehingga masalah nama dan seterusnya ini tidak bisa berafiliasi dengan negara apapun ya. Tapi dia dibuat oleh masyarakat yang barangkali dia tidak punya latar belakang sebagai bagian dari government, sebagai bagian dari pemerintah. Nah, yang kedua, nilai dari uang ini tergantung kepada minat komunitasnya.
tergantung kepada minat komunitasnya. Semakin besar komunitasnya, maka nilainya semakin tinggi, bahkan bisa lebih bertahan. Semakin sedikit komunitasnya, maka nilainya semakin rendah. Sehingga tergantung dari komunitasnya. Nah, biasanya kalau dalam bicara komunitas kan berarti bicara sosok yang dianggap sebagai tokoh dalam komunitas itu. Maka kalau sosok ini tetap bertahan di sana dan dia bisa memberikan inisiasi, ngasih trigger kepada para anggota komunitasnya, uang itu akan tetap bertahan. Sehingga dia bertahan pada figur kali ya. Mungkin lebih cepat disebut dengan figur ya. Ini lebih kepada figur tertentu. Baik. Contohnya apa, Pak? Contohnya dalam kripto itu Bitcoin sangat ditentukan oleh bagaimana ucapan Elon Musk. Kalau Elon Musk sudah bicara, Bitcoin bisa naik turun. Terserah apa kata dia. Kemudian ada satu lagi ya, investor internasional itu. Camat siapa itu namanya? Ya. Camat Pitalpiloka atau siapa itu ya. Susah untuk menyebut namanya itu. Itu juga masuk dalam figur di Bitcoin. Sehingga naik turunnya Bitcoin itu tergantung dari perkataan dua orang ini. Kalau orang ini lagi akur, kerjasama, bangun Bitcoin atau dukung Bitcoin, naik dia. Kalau lagi berantem, yang satu meninggalkan, itu bisa turun. Komunitasnya ketika hilang, nilai Bitcoin itu akan hilang. Dan ada salah satu cryptocurrency yang hilang nilai gara-gara dia ditinggalkan oleh komunitasnya. Sehingga ada karakter yang ketiga di sini ya. Ketika hilang nilai, tidak ada objek apapun yang bisa dimanfaatkan. Ketika hilang nilai, tidak ada objek apapun yang bisa dimanfaatkan. Ini karakter uang ghair mughatta. Baik. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bicara di posisi Bitcoin. Ini kurang lebih kita bicara dari sisi tasawur ya. Tasawurnya kayak ini. Kita langsung masuk ke Bitcoin. Saya akan bahas poin yang pertama. Dibuat oleh selain pemerintah. Baik, jadi kita sudah masuk di tahapan yang kedua, yaitu takyif fikih. Dalam takyif fikih, kita hendak menjawab 3 pertanyaan. Apakah kripto bisa disebut uang? Apakah kripto bisa disebut uang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah kripto bisa disebut objek dagangan? Yang kedua. Yang ketiga, apa hukum investasi di kripto? Baik. Kita akan jawab 3 pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang pertama, apakah kripto bisa disebut uang? Apakah kripto bisa disebut uang? Baik. Saya akan membuka satu buku ya, yang berjudul Al-Umlat Al-Iftiradiyah, Haqiqatuha wa Ahkamuha Al-Fiqhiyah. Buku ini ditulis oleh seorang doktor ya, yang kuliah di King Saud University, bernama Yasir bin Abdurrahman bin Abdul Aziz Alu Abdissalam. Baik. Buku itu berbicara tentang Al-Umulat Al-Iftiradiyah. Bahasa lainnya uang digital. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Umulat. Nah,
Ini bukunya ya. Saya tampilkan bukunya. Jadi ini ada link online, tapi sangat disayangkan karena di sini hukukun nashri mahfudhah, dilindungi oleh copyright ya. Sehingga hanya bisa ditampilkan keterangan buku. Ini bukunya Al-Umulat Al-Iftiradiyah Haqiqatuha wa Ahkamu Al-Fiqhiyah. Dirasah Fiqhiyah Muqaranah. Dan saya buka di bagian depan ada keterangan risalah ilmiah ya. Risalah ilmiah yang diajukan oleh penulis untuk bisa mendapatkan derajat magister di fikih muqarin, fikih perbandingan madhab di Jamiah Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah. Ini adalah kampusnya Ustadz Irwandi ya. Tayyib. Kemudian diterbitkan oleh Bank Al-Jazira. Ya, penulisnya bernama Yasir Abdurrahman Ali Abdussalam. Tayyib. Nah, di buku yang kami sebutkan tadi ada keterangan tentang syarat bisa disebut uang. Ada keterangan syarat bisa disebut uang. Al-umulat yushtaratu fihi an tutahaqqaqu fihi wadhaifun nuqud wahiyah. Yang namanya mata uang itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna wasitan amman yasluhu litabaduli bainan nas. Jadi kita akan menjawab apakah kripto itu uang, maka di sini kita bahas syarat uang dalam tinjauan muamalah. Dalam tinjauan muamalah. 1. Dia bisa dijadikan sebagai alat untuk transaksi. Ya, bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Wasail litabadul, yang disebut dengan wasail li at-tabadul. Yang kedua, belum share screen? Nah. Sudah masuk? Ya, baik. Jadi syarat uang dalam tinjauan muamalah yang pertama, dia bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Wasail litabadul. Syarat yang kedua adalah ayyakuna mi'yaran wa miqyasan lil qiyam wassila. Bisa dijadikan sebagai standar harga. Bisa dijadikan sebagai standar harga. Mi'yar lis-saman. Li as-saman. Yang ketiga, ayyakuna mustaudian wa dhikhiratan lis-sarwa. Bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Atau wasail li iddikhar. Sarwah, alat untuk menyimpan kekayaan. Baik. Jika sebuah objek itu memenuhi 3 ini, dia jadi alat transaksi, diterima oleh masyarakat, bisa dijadikan sebagai standar harga. Kemudian yang ketiga, dia bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan, maka objek itu sah untuk disebut sebagai uang. Baik. Sekarang Bapak Ibu bisa perhatikan. Kira-kira dari 3 ketentuan ini atau 3 syarat ini, kripto tidak memenuhi bagian yang mana? Atau memenuhi semuanya? Kalau saya melihat, kripto gagal untuk poin nomor 2 yang paling kelihatan. Yang paling kelihatan bagian ini. Sudah? Dari mana Pak Anda tahu kalau itu tidak bisa jadi standar harga?
Coba kita lihat kripto dengan situasi kayak gini, Pak. Ini kurang lebih perkembangan perbandingan antara Bitcoin dan Ethereum. Ini antara tahun 2013 sampai 2018. Fluktuasinya itu subhanallah ya, kayak gini, Pak. Sudah? Ada mata uang yang fluktuasinya nggak karuan. Yang atas ini Bitcoin ya, yang bawah ini Ethereum, dan dua ini yang sekarang jadi rajanya. Bitcoin raja, Ethereum ratunya ini. Jadi fluktuasinya kayak gini, Pak. Naik turun nggak karuan ya. Sehingga mungkin dalam waktu sedetik saja atau sekian menit dia sudah melakukan perubahan harga. Terjadi perubahan harga yang sangat drastis. Selisihnya sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta. Hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ini coba. Dari mana ini? Dari Juli 2017 sampai Juli 2018. Hanya dalam waktu setahun. Hanya dalam waktu setahun. Ini sama-sama di bulan Juli ya. Atau Januari bahkan ini. Ini Januari ya. Per 6 bulan dia. Juli dan Januari. Per 6 bulan. Hanya dalam waktu 6 bulan. Juli 2017, Januari 2018. Tapi subhanallah, kenaikannya langsung melejit. Coba kalau saya misalnya jual mobil. Mobil ini saya kasih harga. Mobilmu harganya berapa? 100 Bitcoin. Udah? 100 Bitcoin saya tawarkan di bulan Juli tahun 2017. Ganti bulan, misalnya bulan Desember. Nah, bulan Desember sudah berada di atas ini. Sudah berada di sini ya. Sehingga 100 Bitcoin itu nilainya sudah sekian ratus juta. Sudah sangat tinggi. Saya akan update harga. Nggak 100 Bitcoin lagi, saya turunkan jadi 30 Bitcoin. Kemudian naik lagi, harganya melambung tinggi sampai sini. Wah, saya turunkan jadi 10 Bitcoin. Nanti jadinya setiap hari saya juga akan ganti harga mobil saya ini. Kadang 100 Bitcoin tiba-tiba turun jadi 30, naik lagi jadi 25. Wah, jadi 35 misalnya. Nggak bakalan bisa stabil. Beda dengan mata uang yang dimiliki oleh negara ya. Ini harganya berapa? 10 dolar. Besok kira-kira berubah nggak? Tetap 10 dolar. Tambah sepekan lagi, tetap 10 dolar dia. Tambah sebulan lagi, tetap 10 dolar. Bahkan bisa jadi ganti tahun tetap sama 10 dolar. Itulah uang, Pak. Dia stabil. Rupiah juga sama. Mobilmu harga berapa? 100 juta. Besok tetap 100 juta. Lain kalau Bitcoin. Dia naik turunnya nggak karuan. Sehingga kalau ini dijadikan sebagai standar harga, saya yakin orang akan kesulitan untuk bermuamalah. Ya. Masyarakat akan kesulitan untuk bermuamalah. Kenapa? Nilainya nggak karuan. Makanya dari sini saya bisa tegaskan, kayak gini kok disebut uang itu ya jauh sekali karakternya. Ini bukan karakter uang. Beli kambing 1 Bitcoin, wah dapat 200, itu 200 juta ya. Sekarang berapa? 800 juta. Ya, coba dicek. 1 BTC sekarang berapa? Bisa 800 juta. 1 BTC. Nah. Sekarang 783. Dengan nilai fluktuasi yang nggak karuan. Coba Anda bisa perhatikan ya. Bagaimana harga Bitcoin itu. 1 BTC. Nah. Baik. Ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di kurva yang terjadi pada Bitcoin ini. Dan nilainya nggak karuan, bisa berubah-berubah. Kemarin titik terendahnya ada di 776. Lalu tiba-tiba langsung naik jadi 780. Sekarang terakhir di angka 780. Naik turun. Kayak gini jadi standar harga gimana kira-kira? Ya. Kalau ada kayak gini ya, jadi standar harga gimana kira-kira? Ini geser dikit aja. Ini selisih hari padahal ya. 785. Ya. Ini berapa ini yang rendah ini? 782. Ini ada yang paling rendah.
Jadi nggak jelas kalau jadi standar harga. Makanya benda kayak gini kok disebut mata uang ini jauh sekali, Pak. Takyif ini nggak masuk. Baik. Yang kedua mengenai hukum bolehkah selain pemerintah membuat mata uang? Nah, di buku Al-Umurat Iftiradiyah juga disebutkan ya tentang hal itu. Ada di halaman 103. Penulis menyebutkan tentang hukum isdarun nuqud min ghairil hakim. Menerbitkan mata uang selain dari pemerintah. Saya bacakan di sini. Ittafaqal fuqaha ala jawazi isdarin nuqud minal hakim asy-syar'i liyata'amala bihan nas. Ulama sepakat pemerintah yang sah boleh menerbitkan mata uang untuk dipakai muamalah masyarakat. Ulama sepakat pemerintah boleh menerbitkan mata uang. Satu. Yang kedua, ittafaqal fuqaha ala man'i isdarin nuqud min ghairil hakim asy-syar'i aw man yunibuhu idza kana ad-dararu muhaqqaqan wa waqi'an. Ulama sepakat dilarang untuk menerbitkan mata uang dari selain pemerintah yang sah atau selain penggantinya, orang yang menjadi naib yang mewakili pemerintah yang sah. Seperti kalau di tempat kita ya peruri ya, perusahaan untuk menerbitkan uang negara, berarti dia jadi wakil dari pemerintah. Idza kana ad-dararu muhaqqaqan, apabila di sana ada potensi bahaya. Di sana ada potensi bahaya yang jelas. Ulama sepakat selain pemerintah tidak boleh menerbitkan mata uang jika di sana ada potensi bahaya yang jelas. Yang ketiga, ulama beda pendapat jika selain pemerintah menerbitkan mata uang yang di sana posisi bahayanya masih belum jelas. Ada kemungkinan terjadi, ada kemungkinan tidak terjadi. Sudah? Dan pendapat jumhur melarang. Tidak diperbolehkan. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan pendapat Abu Yusuf dalam Hanafiyah. Saya kutipkan beberapa keterangan ulama di sini. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala ashabuna, para ulama mazhab kami mengatakan, Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'iyah. Para ulama mazhab kami yaitu Syafi'iyah mengatakan, wa yukrahu aidan li ghairil imami darbud darahim wad dananir in kanat khalisatan li'annahu min sya'nil imam. Tidak boleh bagi selain pemerintah untuk membuat dirham atau dinar jika sifatnya murni, artinya menyaingi uangnya pemerintah. Li'annahu min sya'nil imam, karena ini kepentingan imam, kepentingan pemerintah. Wa li'annahu la ya'manu fihi al-ghish wal ifsad. Di samping itu, ini juga berpotensi timbulnya penipuan dan kerusakan di masyarakat. Baik, ini ada di Al-Majmu' Syarah Muhadzab An-Nawawi. Kemudian ada keterangan dari Imam Ahmad. La yasluhu darbud darahim illa fi darid darbi bi'idni sultan. Tidak boleh membuat mata uang kecuali perusahaan yang sudah ditunjuk dengan izin pemerintah. Li'anna an-nasa in rukhisa lahum raqibul adhaim. Karena kalau masyarakat dikasih izin untuk menerbitkan mata uang, wah nanti terjadi chaos. Nanti timbul keributan di masyarakat. Baik. Dan masih ada beberapa keterangan yang lain. Yang ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh membuat mata uang. Dan dari Abu Zinad
dari bapaknya Umar bin Abdul Aziz, ata bi rajulin yadribu ala ghairi sikati sultan fa'aqabahu wa sajanahu wa akhadha hadidahu fatarahahu finnar. Umar bin Abdul Aziz pernah menangkap orang yang dia membuat mata uang selain mata uang pemerintah. Lalu dia dihukum dan dipenjara. Kemudian peralatannya dibakar. Baik. Dan ini yang dilakukan oleh seorang khalifah yang terkenal sangat adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan, bolehkah selain pemerintah menerbitkan mata uang? Jawabannya, jumhur mengatakan dilarang. Tidak boleh. Dan Bitcoin tidak ada yang diterbitkan oleh pemerintah manapun. Bahkan sebaliknya banyak pemerintah yang melarang. Ya. Indonesia pemerintah tidak membolehkan, ya, meskipun belum resmi ya. Artinya tidak dimasukkan dalam undang-undang. Tapi banyak pernyataan elemen-elemen pemerintah yang menyebutkan hal itu. Kemudian di negara-negara yang lain juga tidak menerima. Memang ada sebagian negara yang menerima. Tapi itu hanya ya 1-2 dan itu belum mewakili untuk menunjukkan kalau itu adalah mata uang yang sah di negara tersebut. Tayyib. Berikutnya kita akan menjawab, apakah kripto bisa disebut objek dagangan? Yang poin B. Apakah kripto bisa disebut sebagai objek dagangan? Apakah cryptocurrency bisa disebut sebagai objek dagangan? Baik. Anda bisa lihat karakter objek dagangan. Objek dagangan itu karakternya apa? Dia bisa dimanfaatkan. Sehingga kalau saya beli objek itu, saya akan gunakan untuk apa Pak misalnya? Untuk kehidupan saya sehari-hari, untuk saya beraktivitas. Itu objek dagangan. Sekarang kripto itu apa dia? Kalau pulsa, dia bisa dijadikan objek dagangan. Kenapa? Bisa dijadikan sebagai alat untuk sarana komunikasi atau pulsa listrik, saya dapat manfaat berupa listrik. Itu kalau pulsa. Sehingga kita bicara objek dagangan itu memang ada yang fisik ya. Yang ini jelas. Ada nilai manfaat yang bisa didapatkan. Ada yang non fisik. Nah, yang non fisik ini seperti pulsa, baik pulsa telepon maupun pulsa listrik. Tapi kan di sini menyimpan manfaat, ada jasa manfaat. Baik. Sekarang kalau kripto, Pak. Kripto ini mau dipakai apa? Mau dibuat apa? Orang punya sekian kripto misalnya. Kalau dia ditinggalkan oleh komunitasnya atau belum punya komunitas, nanti tidak ada nilainya sama sekali. Sehingga sebenarnya kripto ini arahnya adalah mau dijadikan sebagai uang. Kalau bisa. Cuman mereka sedang rebutan untuk menarik sebanyak-banyaknya apa? Komunitas dan pelaku yang mencintai kripto ini. Baik. Sehingga di sini kalau disebut sebagai objek dagangan, tidak memenuhi karakter objek dagangan. Maka tabiat dari kripto yang dia tidak memiliki karakter objek dagangan, menunjukkan kalau dia tidak bisa disebut sebagai objek dagangan. Selanjutnya, yang ke C. Apa hukum investasi di kripto? Nih. Investasi dalam bentuk kripto. Ini yang paling banyak terjadi ya. Investasi dalam bentuk kripto. Berarti orang itu menyerahkan sejumlah uang, lalu dia mendapatkan kripto. Ini saya langsung bicara untuk orang yang investasi. Memang ada dua cara untuk dapat kripto ya. Bisa melalui proses mining, menambang dengan melakukan enkripsi
data melalui blockchain, lalu nanti ketika dia bisa mendapatkan kode tertentu, dia dikasih reward. Setelah berhasil memverifikasi, dikasih reward sekian 0, berapa Bitcoin gitu ya. Dia dikasih reward 0, berapa Bitcoin. Baik. Sehingga Bitcoin itu muncul karena itu adalah sebuah reward. Bagi yang nggak melakukan proses mining, dia bisa beli dari orang yang berhasil mining, yang berhasil nambang. Tapi mining di sini membutuhkan apa? Komputer yang bagus, terutama VGA-nya harus bagus, listrik yang dikeluarkan juga sangat banyak. Ya. Sampai sempat menjadi bahan pembicaraan di beberapa negara karena dia banyak nyedot listrik untuk sesuatu yang dianggap kurang begitu produktif. Hanya untuk proses mining. Nah, sementara dominan pelaku kripto itu dia beli kripto. Ini yang lebih dominan. Dia beli kripto, dia bayar uang dapat kripto. Sudah? Setelah jadi kripto, ini kan orang tunggu naik turunnya. Dia tunggu naik turun. Dengan berbekal kurva yang Masya Allah tidak karuan itu. Dengan berbekal kurva yang nggak karuan itu, dia selalu memperhatikan di titik mana kripto ini. Begitu dia beli di angka bawah, ternyata terus naik, Masya Allah, langsung jual. Kenapa? Untung ini. Untung. Ya. Habis itu ternyata proyeksinya naik terus. Wah, dia merasa rugi. Kenapa nggak saya jual nanti gitu ya. Sudah? Jadinya gimana? Jadinya seperti ini. Ada orang yang melakukan taruhan dengan memasang nilai uang tertentu, rupiah XX dia taruh. Lalu taruhan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinannya bergantung kepada kurva yang nggak jelas. Kemungkinannya bergantung kepada kurva yang ini ya, yang sangat tidak jelas ini jamaah. Ya kita bisa lihat sendiri ini ya, yang runcing-runcing ini. Dia taruh uang kemungkinannya pada kurva yang tidak jelas. Bisa jadi dia beli saat di angka berapa ini tadi? Di angka 780 juta. Kalau sekarang dia jual di angka 783, mungkin dia dia beli di angka 787, dia jual di angka 783, rugi dia. Rugi 4 juta. Ya, maka kadang dia dibiarkan dulu ya. Nah, saya tidak tahu ini ya, kalau pengaruh dakwah anti kripto ini berhasil, ya, wallahu a'lam. Banyak fatwa yang menyebutkan kripto itu haram seperti yang sudah diterbitkan oleh MUI, ya bisa jadi nanti ketika komunitasnya semakin banyak yang hilang ini akan turun. Ya. Makanya pemain kripto ini selalu deg-degan. Apa ini? Judi. Hakikatnya adalah judi. Saya bisa langsung menegaskan, sungguh kripto ini adalah judi. Terlepas dari adanya orang yang membela untuk bermain kripto, tapi mohon maaf, saya menegaskan kripto ini judi. Seperti orang taruhan, saya pasang 100 juta, dapat berapa? 0, sekian Bitcoin. Nggak sampai 1 Bitcoin 700-an juta. Dulu tahun berapa ya, saya nulis artikel tentang Bitcoin, itu harganya masih di 7 juta. Harganya masih di 7 juta. Andaikan waktu itu saya beli Bitcoin begitu, saya jual sekarang ya berarti 100 kali lipat. 7 juta berapa begitu. Selisih sekian tahun jadi 700 juta. Subhanallah. Jadi seolah-olah orang itu taruhan, duitnya enggak tahu ya jadi apa kan. Karena dia belinya dalam bentuk Bitcoin. Kemudian biarkan aja itu naik turun. Ini kan enggak ada usaha real nih. Usaha realnya apa? Enggak ada. Kalau duit ini saya taruh di sebuah perusahaan. Perusahaan ini memproduksi barang. Ada usaha real. Sehingga duit saya berwujud aset. Berwujud stok barang dagangan. Ada usaha real.
Tapi kalau kayak gini usaha realnya apa? Cuman dia pasang duit, lalu dia biarkan kurva ini berjalan. Dia biarkan kurva ini berjalan. Sehingga dia perhatikan aja, kapan dia bisa naik. Mungkin yang dicari margin misalnya 2 juta, 3 juta, itu udah cukup. Langsung dilepas. Misalnya di sini, dari yang 784 jadi 787. Selisih 3 juta. Langsung akan dia lepas. Selisih 3 juta. Saya punya 0, sekian Bitcoin, dapat sekian juta. Lah, ini apa enggak seperti judi? Baik. Makanya wallahu taala alam, kesimpulan yang bisa kita berikan untuk takrir hukumnya adalah bahwasanya Bitcoin itu instrumen investasi ajang perjudian. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, saya kembalikan ke Bapak Dr. Bahar. Silahkan Pak Dr. Bahar. Nyala, indikatornya nyala. Gimana? Sebentar Pak Bar. Suara dari sana belum terdengar oleh saya. Sebentar. Jadi Baik. kita punya pilihan, Ustadz Amni bisa menjawab tulisan-tulisan yang ada di chat dari Muhammad Zahran, dari Budi Nugroho, dan Muhammad Rehan. Silakan Ustadz kalau sudah bisa nyambung. Baik. Sebentar. Di chat cukup banyak ini ya yang masuk. Ya, dari Pak Budi Nugroho itu yang saya kira banyak. Kemudian dari Pak Muhammad Zahran itu tentang mining dan ke mining menambang Bitcoin, menambangnya, dan kemudian saya kira yang sangat otentik untuk bisa dijawab itu dari Pak Budi Nugroho itu Pak. Silakan. Baik. Budi Nugraha. Pak Budi ada di sini ya. Kalau Pak Budi bisa bicara langsung, silakan Pak Budi. Iya, saya lebih tenang. Kalau Pak Budi bisa bicara langsung, tadi saya tawarkan Pak. Baik. Silakan Mas Budi. Atau di sini ada yang ada raise hand, Pak Abdullah Pram. Saya nggak bisa lihat keseluruhan, saya coba lihat. Baik. Ada yang raise hand, silakan langsung bicara kalau ada yang raise. Tapi ada Tani dan Abdullah, silakan. Ya, Muhammad Zahran itu, Muhammad Zahran ada, silakan. Muhammad Zahran dulu, silakan. Tafadhal, Muhammad Zahran. Ini siapa dulu? Siapa dulu? Abdullah, silakan. Bismillah, Abdullah, silakan Abdullah. Habis itu Muhammad Zahran ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustadz, di buku Antum yang halal haram bisnis online itu
eh, untuk trading forex itu apakah yang untuk forex online apakah atau yang ini Ustaz transaksi currency fisik Ustaz? Terus kan banyak ini Ustaz para pemain trading forex itu banyak yang menggunakan fatwa DSN yang membolehkan transaksi spot itu. Mereka itu bilang pakai akun spot itu. Ana kurang paham itu maksudnya seperti apa Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi begini ya. Betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqus syubhat fa innahu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Waspadalah terhadap syubhat. Karena banyak orang yang dia nggak ngerti syubhat. Saya kasih gambaran secara umum sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada sebuah transaksi yang orang mungkin kalau melihatnya ini sah-sah saja. Tapi oleh Nabi SAW itu dilarang dan Ibnu Abbas menjelaskan ilahnya. Sehingga kalau di sini Pak Budi berkali-kali ngirim sebuah chat, bukan sebuah chat ini banyak sekali ya, Pak Budi Nugroho ngirim banyak chat untuk menyampaikan syubhat tentang Bitcoin dan syubhat tentang kripto. Saya akan sebutkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan ya, dalam sebuah hadis riwayat, kalau nggak riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Sebentar, saya sebutkan teks hadisnya biar Anda bisa membaca. Dzaka darahim bid-darahim wat ta'amu murja. Nah. Dzaka darahim bid-darahim wat ta'amu murja. Baik. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dan di sini ada syarah Umdatul Qari karya Al-Aini. Ya. Dari Ibnu Tawus, dari ayahnya yaitu Tawus bin Kaisan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyabi ar-rajulu ta'aman hatta yastawfiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual kembali makanan yang dia beli sampai dia terima makanan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kembali. Perhatikan kalimat ini, menjual kembali makanan yang dia beli sampai dia terima makanan itu. Sudah? Qultu li Ibnu Abbas. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa dzaka? Aku di sini siapa? Tawus bin Kaisan, perawi hadis yang mendapatkan hadis dari Ibnu Abbas. Kaifa dzaka? Kenapa itu terjadi? Qala, kata Ibnu Abbas, dzaka darahim bidarahim wat ta'amu murja. Karena hakikatnya itu duit ditukar dengan duit. Sementara makanannya tidak ada. Baik, contoh realnya kayak gimana, Pak? Misalnya di sini ya. A melakukan transaksi dengan toko bangunan. A melakukan transaksi dengan toko bangunan. Sudah? A menelpon toko bangunan. Saya butuh 10 sak semen. Harganya berapa? 1 sak 50.000. 500. Berarti A langsung transfer 500.000. Baik, di sini arah panahnya satu aja ya. A langsung transfer ke toko bangunan senilai 500.000. Berarti A memiliki apa Pak di situ? Dia memiliki 100 atau 10 sak semen. Dia punya 10 sak semen
yang dibeli dari toko bangunan. Sudah? Selanjutnya dia minta kepada toko bangunan, jangan kamu antar, biarkan di situ dulu. Cuman siapkan saja 10 sak semen itu. Baik. Oleh A ditawarkan ke masyarakat kampungnya. Ada nggak yang bersedia untuk beli 10 sak semen saya? Saya punya 10 sak. Kemudian A bertransaksi dengan B. A ditawari B, saya punya 10 sak semen. Saya jual ke kamu per sak 60.000. Jadinya dia bayar ke A senilai 600.000. 600.000. Lalu A menghubungi toko bangunan. Wahai toko bangunan, tolong kirimkan 10 sak semen ke B. 10 sak semen. Sudah? Di posisi ini A sepeser pun tidak pernah menyentuh semen itu, tidak pernah menerima semen itu. Praktek ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am hatta yastawfiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli makanan, orang menjual kembali makanan sampai dia terima. Nah, ditanya Ibnu Abbas oleh Tawus, kok bisa kayak gitu? Enggak boleh. Karena hakikatnya ini duit ditukar dengan duit. Baik. Sehingga dari keterangan Ibnu Abbas, hakikat yang terjadi adalah, Anda lihat di titik A. Dia mengeluarkan uang 500.000, kemudian dia mendapatkan uang senilai 600.000. Duit ditukar dengan duit. Dia nyerahkan 500.000, dapat 600.000. Duit ditukar dengan duit. Kenapa? Komoditasnya tidak ada. Underlying komoditas itu tidak ada. Meskipun dia kan beli semen Pak, betul, tapi nggak dia terima. Itu aja nggak boleh. Seperti ini saja nggak boleh. Terus yang benar gimana? Harusnya toko itu ngirim semen ke A dulu. Barulah A boleh menjual semen itu ke B. Baru boleh. Kalau belum seperti itu tidak boleh. Sudah? Sekarang Anda sebut ya. Ini terjadilah transaksi tukar-menukar antara A dengan B. Ya. Ini di sesi yang lain yang lebih modern. Terjadilah tukar-menukar, jual beli Bitcoin. A bayar misalnya anggap 100 juta. Lalu dia mendapatkan 0,7 BTC. Baik. Dia terima objek apa? Ada barang apa di situ? Fisik apa? Kalau ini Anda sebut uang, ini juga uang. Dia terima fisik apa? Tidak ada fisik apapun. Karena tidak ada underlying apapun. Bitcoin tidak punya underlying apapun. Dan kalau kemudian sistem itu rusak, selesai sudah. Tidak ada yang bisa dimanfaatin. Begitu komunitasnya bubar, selesai sudah. Sekarang kalau itu ada negara Pak, komunitasnya adalah rakyat. Rakyatnya bubar. Ini pengandaian yang terlalu jauh. Anda kalau mau melakukan kias, kias itu harus ada kesepadanan. Ya. Saya tadi sebut, ini berdasarkan komunitas. Komunitasnya selama masih gandrung, maka mereka akan bisa mempertahankan nilai. Tapi kalau komunitasnya bubar, nilai itu akan hilang. Lalu Anda kiaskan dengan negara. Ini kias ma'al farik namanya. Kias ma'al farik maksudnya gimana Pak? Jelas bedanya. Yang satu dia diikat dengan sebuah undang-undang. Kemudian untuk Bitcoin, cryptocurrency, apa ada undang-undangnya yang bisa mengikat komunitas ini? Ikatannya apa sih? Tidak ada ikatan lahir maupun batin. Sehingga jelas beda. Nah, kias yang beda itu disebut dengan fasidul i'tibar. Kias yang fasid, kias yang batil. Nggak berlaku. Terus yang terjadi gimana Pak? 0,7 BTC ini kan cuma ditunggu pergeserannya saja. Tunggu pergeseran. Sudah? Begitu geser, naiklah dia misalnya. Anggaplah naik. Harga Bitcoin jadi 1 M misalnya. Ya. Sehingga dia dapatkan dari 0,7 itu, dia cairkan jadilah 150 juta misalnya. Baik, Anda lihat di posisi A, hakikatnya dia nyerahkan 100 juta, dia dapat 150 juta. Ini sama persis dengan ini. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Kalau ini ada underlying objek,
yang real. Kalau ini underlyingnya objek yang sangat tidak jelas tadi. Sebuah BTC yang kalau ini komunitasnya kemudian begegek, nggak mau gerak, dia nilainya nggak gerak. Tapi kalau Elon Musk atau siapa yang camat Pitapilika itu ngomong apa, naik, dia untung. Coba. Subhanallah. Hanya ditentukan oleh perkataan dua orang. Tapi kayak gini dinyatakan bahasanya itu adalah dalam rangka untuk menjaga entitas mata uang. Karena negara nggak bisa menyimpan, alasannya negara tidak bisa menyimpan kekayaannya. Baik. Ya, bukankah sistem mereka lebih rapuh dibandingkan itu? Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian betul bahwasanya exchange dengan trading itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda bicara exchange, berarti Anda memiliki sesuatu, saya ingin kembalikan kepada wujud semula. Sebenarnya yang diinginkan orang dari Bitcoin itu apa sih? Bukan Bitcoinnya, tapi tetap uang fiat money-nya. Anda nggak bisa bertransaksi di Indonesia dengan menggunakan Bitcoin yang Anda miliki. Sehingga mau beli tanah, saya mau kejar target tanah depan rumah. Main pakai apa Pak duitnya? Pakai Bitcoin. Coba bayari pemilik itu pakai Bitcoin. Dia nggak mau terima. Akhirnya Anda bekerja di Bitcoin itu, Anda bisa mining atau Anda melakukan investasi dan Anda perhatikan kurva-kurva itu. Bisa jadi ketika Anda rugi, nggak dapat target rupiah seperti yang Anda harapkan. Ketika Anda untung, Anda berharap nanti bisa nebus tanah depan rumah. Terus Anda bayarnya pakai apa? Tetap pakai rupiah. Sehingga sebenarnya targetnya tetap rupiah. Bukan Bitcoinnya. Lain halnya kalau begini ya, saya mau umroh. Karena saya mau umroh, saya butuh uang real. Saya tukar rupiah saya ke bank untuk dapat uang real. Dengan uang real yang ada di saku saya ini, saya bisa umroh dan nanti bisa belanja di sana. Ini karakter uang yang sebenarnya. Saya mau gunakan untuk belanja. Rata-rata orang yang belanja Bitcoin bukan untuk dipakai belanja. Orang yang beli Bitcoin bukan untuk dipakai belanja. Tapi dipakai apa? Investasi. Kalau mau belanja online Amazon atau apa, dia bisa pakai kartu kredit atau dia bisa menggunakan PayPal. Kalau dia beli software pakai satuan dolar. Makanya jarang orang menggunakan harga pakai Bitcoin atau pakai kripto karena fluktuasinya nggak tentu tadi. Sehingga kita bisa sebut dia gagal sebagai mata uang. Baik, kemudian di buku saya tentang trading forex, ini yang kita bahas adalah trading forex online, bukan pembahasan untuk jual beli mata uang fisik. Karena untuk sorof seperti yang ada di negara kita ya, tempat penukaran mata uang, para ulama membolehkan selama ini dilakukan secara tunai. Dan keuntungan yang didapatkan oleh lembaga yang menyediakan hal ini adalah selisih harga. Ya, harga jual sama harga beli beda kan? Selisih itulah dari keuntungannya. Beda dengan trading forex online. Dia bukan dari selisih harga jual dan harga beli itu, bukan. Tapi dari mana Pak? Siapa lawan siapa? Siapa lawan siapa? Lihat indeks mata uang naik atau turun. Sehingga di saat ada orang yang menang, di saat yang sama ada orang yang rugi. Beberapa teman yang cukup dekat dengan kami pernah kita undang untuk membahas ini, dan beliau katakan sudah selama 10 tahun main di forex, bahkan sebelum ada internet ya. Sehingga orang ketika pesan itu pakai telepon duduk ya. Yang dia sebut saya DQ sekian, saya DQ sekian gitu ya. DQ dolar sekian, DQ yuan sekian, atau yen sekian. Dia sebut dulu ya persaingannya memang tidak seketat sekarang. Karena dengan online dia bisa menggunakan aplikasi. Kalau dulu informasi itu tidak secepat sekarang. Sehingga orang yang DQ tadi kalau dia nggak memperhatikan berita, dia bisa rugi banyak. Ya. Sekarang kan naik turun dikit, pergerakannya cepat ya. Sehingga tetap aslinya siapa lawan siapa. User lawan bandar. Saya beli yen dilawan dengan dolar misalnya. Dolarnya siapa? Bandarnya. Saya di usernya yen. Coba kita perhatikan nanti naik turunnya. Kalau saya menang, bandar kalah. Kalau bandar menang, saya kalah. Pasti itu.
Sehingga seperti kita taruhan. Coba kita lihat, mata uang siapa yang lebih kuat ini? Saya ataukah kamu? Kalau saya yang lebih kuat, saya menang, saya bisa dapat reward. Nah ini apa? Karena itu, kalau emang mau investasi, investasilah di sektor yang real. Makanya Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Jual beli itu apa, Pak? Ada underlying objek yang jelas. Bisa berupa barang atau jasa. Kalau nggak ada underlying seperti ini, maka dia masuk ke dalam kategori riba. Wa harrama riba. Dia masuk dalam kategori riba. Rata-rata praktek riba itu karena dia tidak punya underlying uang dan jasa. Sehingga permainannya hanya uang kembali ke uang. Cuman uang dan uang, nggak ada sektorial. Dan ini penyebab terbesar terjadinya inflasi. Wallahu alam. Ini mohon maaf karena waktunya terbatas. Di Jogja sebentar lagi mau maghrib. Jadi barangkali penanya yang angkat tangan, tetapi saya kira waktunya sudah tidak cukup dan juga ada pertanyaan-pertanyaan di chat yang belum terjawab. Tapi tentu saja karena keterbatasan waktu, saya sebagai moderator minta maaf kepada sejawat, teman, sahabat, ikhwan, akhwat yang hadir tapi tidak bisa terjawab. Kita minta kesimpulan dari pembicaraan ini dari Ustadz Ammi. Habis itu kita tutup dengan doa akhir majelis dan mudah-mudahan kita Wogi Jaya nanti bisa mengatur ulang bagaimana pembicaraan ini. Tapi kesimpulan yang sangat jelas adalah sesuai dengan apa yang di hadis Arba'in nomor 6 yang disampaikan tadi di awal, saya kira sangat jelas mana yang kemudian syubhat, mana yang haram, mana yang bukan. Tapi tentu saja kita beri kesempatan kepada Ustadz Ammi Nur Bait untuk membuat kesimpulan dari pembicaraan kita ini dengan kemudian kita tutup dengan doa akhir majelis. Silakan Ustadz Ammi, jazakallah khairan jazakallah semua yang hadir. Silakan Ustadz Ammi. Sebenarnya yang senior yang lebih berhak untuk ngasih nasihat ya. Tapi Masya Allah ini Pak Baharudin minta saya ini. Masya Allah. Baik, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita menyadari setiap aktivitas muamalah yang kita lakukan pasti akan dihisab. Karakter dunia, kata Ali bin Abi Thalib, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diadzab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sehingga kalau Anda mencari dunia, maka bersiaplah untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan ini menuntut kita untuk hati-hati. Jangan sampai kita mengambil yang syubhat, apalagi yang haram. Karena prinsip yang diajarkan Nabi SAW, syubhat itu ditinggalkan, bukan dibela dan dicarikan alasan. Karena orang ketika meninggalkan syubhat, berarti dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Orang lain ketika menilai kita, mereka akan mengatakan, insya Allah hartanya baik, orang saleh, tidak ada yang bermasalah dari makanan yang diberikan, dari harta yang diberikan. Wa kana ba'dus salaf, dan sebagian ulama, kana ya yastashfi'u, kadang mereka itu nyari obat ya dari orang soleh yang hartanya halal. Dia sengaja bertamu ke seorang ulama ya atau orang soleh ya, untuk dapat suguhan dan dimakan sampai habis. Lalu dia menyatakan, harta ini soleh, harta yang baik. Semoga ini bisa jadi sumber kekuatan bagi saya dan menghilangkan penyakit-penyakit saya. Terkadang ada metode seperti itu yang mungkin tidak kita sadari. Nah, dengan berhati-hati dalam bermuamalah, membatasi harta dari harta yang halal saja, semoga itu juga bisa menjadi sumber kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum minkum, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di acara Pagi Jaya dalam pengajian yang insya Allah memberikan pencerahan. Allah kemudian meridai kita, Allah mendekatkan kita kepada jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada surganya Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khairan jaza wabarakatuh. Jazakallah. bagi semuanya. Izin Bang أيها